Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya keluarga onlineku? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya, dan makin banyak lagi rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku, Siti Alfiah Toko Nerimo, channel yang membahas kisaran warung sembako dan aktivitas aku di warung sembako yang ada di teras rumah. Bantu channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan hari ini aku ingin mereview barang dagangan di warung sembako aku ya. Dan ini barang belanjaan yang pertama ialah Indomie goreng 1 dus dengan harga Rp111.000. Dan itu ada Indomie soto 1 dus harga Rp105.500. Dan itu ada Milku 1 krat dengan harga Rp31.000. Itu mengalami kenaikan ya teman-teman untuk harga Milku. Dan ini ada Sarimi Jumbo ayam kecap dengan harga Rp83.000 1 dusnya ya. Untuk video kali ini bukan hanya refill barang dagangan di warung sembako aku ya teman-teman, tapi melainkan di sini aku juga ingin berbagi pengalaman mengenai penipuan yang ada di warung sembako. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula sama seperti aku ini, agar lebih hati-hati dalam menerima sales yang datang di warung sembako ya teman-teman. Dan ini ada cam body fit. Ini ada 3 renceng dan 1 rencengnya itu harga Rp4.300. Dan selanjutnya itu ada Protex. Ini ada 2 renceng dan 1 rencengnya itu harga Rp4.500. Dan selanjutnya itu ada lilin, aku belanjanya 3 pak dan 1 paknya itu harga Rp7.500. Dan selanjutnya itu ada anget sari susu jahe. Ini aku belanjanya 2 renceng dan 1 rencengnya itu sekarang harganya Rp10.000. Dan selanjutnya itu ada Milo. Ini 1 rencengnya harga Rp17.500. Dan ada Torabika susu. Ini 1 rencengnya harga Rp11.500 dan aku belanjanya 2 renceng ya. Dan selanjutnya itu ada bawang putih. Di sini aku belanjanya hanya setengah kilo aja dan setengah kilo itu harganya Rp15.000. Dan itu ada pewangi merek Royal dan 1 rencengnya itu harga Rp4.800. Dan selanjutnya itu ada Fashion Flag. Ini aku belanjanya 4 pak dan 1 paknya itu harga Rp7.800. Dan itu ada selanjutnya Daya. Ini yang kemasan 1 kilo dan ini 1 piece-nya harga Rp17.000. Di sini aku hanya belanja 3 piece saja ya teman-teman. Dan selanjutnya itu ada jahe merah. 1 rencengnya itu harga Rp8.000. Dan ada energen vanilla itu 1 rencengnya harga Rp17.500. Dan itu ada sampo Lifebuoy. Di sini aku belanjanya 4 renceng dan 1 rencengnya itu harga Rp4.800. Itu selanjutnya ada sabun ekonomi kemasan Rp1.000. Itu aku belanjanya 2 renceng dan 2 rencengnya itu harga Rp8.500. Dan selanjutnya ini ada sabun gift, aku belanjanya 6 piece dan 1 piece-nya itu harga Rp2.700. Dan selanjutnya itu ada sabun Zingzui, itu aku belanjanya 6 piece dan 1 piece-nya itu harga Rp4.100.
Dan selanjutnya ada sabun deterjen merek Daya, ini kemasan Rp1.000. Aku belanjanya 4 renceng dan satu rencengnya itu harga Rp5.000. Dan selanjutnya itu ada gula pasir, aku belanjanya 3 kilo dan yang 1 kilonya itu sekarang harga Rp16.000. Ini gula juga naik ya teman-teman. Untuk harga telur di sini juga naik ya. Awal bulan November itu sekarang harganya Rp24.000 dan di sini aku menjualnya 1 kilo itu Rp26.000. Dan belanjaan aku untuk yang selanjutnya ini ada Garuda Pilus. Dan ini aku belanjanya 1 pak dan 1 pak itu harganya Rp17.000. Di sini juga ada Nabati A itu Rp9.000. Ada Yupi ini kemasan yang 1.000, aku belanjanya 2 pak dan 1 paknya itu harga Rp10.500. Dan itu ada Nabati, aku belanjanya 10 piece dan 1 piece-nya itu harga Rp1.650. Dan selanjutnya itu ada Astor, 1 paknya Rp10.500. Dan ada Hello Panda, itu harganya Rp9.000 per renceng. Dan ini ada Pilau, ini 1 paknya isi 2 renceng dan 1 paknya itu harga Rp9.000. Dan itu ada Charles Cheese, itu 1 paknya itu harga Rp9.000. Dan ini ada Torabika Creamy Latte, aku belanjanya 2 renceng dan 1 rencengnya itu harga Rp12.500. Dan ini ada larutan botol cap kaki 3 yang botol kecil dan itu 1 keratnya harga Rp18.000. Dan selanjutnya itu ada permen Garuda Ting Ting, 1 bungkusnya itu harga Rp7.500. Dan ini ada tepung terigu, itu 1 kilonya harga Rp9.500. Dan ini aku belanjanya 3 kilo ya teman-teman. Dan selanjutnya itu aku belanja roti Aoka. Di sini aku belanjanya 15 piece dan 1 piece-nya itu harga Rp2.100. Dan selanjutnya itu ada Protex Malam, itu aku belanjanya 1 renceng dan 1 rencengnya itu harga Rp7.500. Dan ini ada Camba Divit Malam, ini 1 rencengnya harga Rp23.500. Dan ini ada kopi kapal api, ini yang mini ya teman-teman, dan ini 1 rencengnya itu harga Rp5.000. Itu aku belanjanya 4 renceng ya. Dan ini ada Daya kemasan yang 1.000, itu 1 rencengnya harga Rp5.000. Dan ini Milku, walaupun harganya naik tapi di warung sembako aku masih jual Rp3.000 per piece-nya ya teman-teman. Dan ini selanjutnya ada tepung Sasa Bakwan, ini 1 rencengnya harga Rp23.500. Dan selanjutnya itu ada Samsu yang kuning, ini 1 bungkusnya harga Rp18.100. Dan itu ada Promag harganya Rp21.500 dan itu ada Antimo Rp4.500. Dan ini pengalaman pribadi yang aku alami. Ini total bon belanjaan aku Rp528.000. Ini bon pembelian permen-permen ini ya. Di sini aku tidak bermaksud untuk menjelekkan sales apapun itu, tapi sebagai pelaku usaha warung sembako pemula, kita harus lebih berhati-hati kepada sales yang datang di warung sembako kita ya. Dan ini untuk permen Lazeri ini 1 toples isi 175 piece itu Rp68.000. Ini harga jual Rp500 ya. Dan ini hot milk isinya 100 piece dan itu harganya Rp1.000 dan 1 toples itu harganya Rp75.000. Dan ini permen mini bowl itu
banyaknya 157 piece untuk harga jual Rp1.000, dan itu satu toplesnya harga Rp125.000. Dan ini permen karet ya teman-teman, merek Dinos. Ini satu toplesnya itu harganya 85.000, isinya 195, dan harga jualnya Rp500. Dan ada lagi satu permen coklat, itu harganya 175.000, isinya 100 piece, dan harga jualnya Rp2.000. Dan ini aku taruh di dalam kulkas ya teman-teman. Ini saran dari Bunda Rila Migrawati, channel Toko Cermelang, agar permen coklatnya tidak cepat meleleh karena jumlah per piece-nya itu banyak ya teman-teman. Awal mulanya pada waktu itu siang hari ada sales yang datang ke warung. Dia menawarkan semua barang sembako dengan harga murah, dengan harga distributor ya teman-teman. Tapi syaratnya itu aku disuruh belanja 8 item permen dari dia ya teman-teman. Di situ aku juga sempat menolaknya ya teman-teman, karena pasti akan mengeluarkan modal baru. Hanya untuk permen itu aku mengeluarkan modal baru sebesar 528.000. Bagi aku itu nilai yang cukup besar ya teman-teman, karena warung sembako aku ini kan sederhana ya teman-teman, jadi aku minim modal. Tapi sales ini terus saja membujuk aku agar membeli 8 item permen dari dia ya. Nah, setelah itu lama-kelamaan sales itu menurunkan menjadi 5 item barang yang aku harus beli ya. Sales tersebut selalu mengiming-imingi kalau beli dari dia itu mendapatkan harga yang murah ya teman-teman. Jadi aku setuju dengan penawaran dia. Setelah kami transaksi penjualan tersebut, kata salesnya nanti dia besok paginya itu datang membawa list barang-barang apa saja yang bisa dipesan dari dia ya teman-teman. Katanya datang jam 9 pagi. Nah, setelah keesokan harinya jam 9 pagi sampai dengan sore itu aku tunggu, sales tersebut itu tidak kunjung datang. Berarti memang benar-benar dia sales penipu ya teman-teman. Intinya sales tersebut itu memang sales permen ya. Dia ingin menjual yang sebanyak-banyaknya tapi dengan cara menipu. Mudah-mudahan permen-permen ini bisa cepat laku ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan pengalaman yang kedua itu udah lama ya ini ya teman-teman kejadiannya. Ini ada ya sales kerupuk ya teman-teman. Nah, biasanya itu kan kalau kerupuk atau roti itu biasanya naro dulu baru nanti kalau habis kita bayar gitu ya teman-teman. Tapi di sini ada sales kerupuk itu mintanya kita beli barang tersebut ya teman-teman. Aku juga menolaknya ya teman-teman. Aku bilang ke dia, nanti gimana kalau misalnya nggak laku. Nah, kata dia itu bilangnya nanti kalau nggak laku bisa ditukar. Seiringnya berjalannya waktu itu benar ya teman-teman, tapi lama-kelamaan ada pembeli aku yang komplain mengenai kerupuk ini, kenapa sudah tidak enak. Padahal baru saja ditukar sama tukang kerupuknya. Ternyata aku perhatiin itu tukang kerupuk kalau sedang menukar kerupuk yang dari warung dengan kerupuk yang baru dia bawa itu tidak ditukar teman-teman. Hanya cuman ditambahkan saja dengan barang baru. Jadi antara barang baru dengan barang lama itu tercampur. Karena di sini kan sistem aku membeli ya teman-teman. Jadi yang lama itu yang dari warung itu nggak ditukar, tapi yang habis itu aku beli. Jadi makanya tuh tercampur gitu ya. Belum sempat aku tegur, tapi sales kerupuk ini tidak kunjung datang lagi.
Dan fatalnya kerupuk-kerupuk yang sudah tidak enak ini malah menumpuk di warung sembako aku ya teman-teman. Dan aku juga pastinya mengalami kerugian. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula sama seperti aku ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih hati-hati dan waspada kepada sales apapun yang datang menawarkan barang ke warung kita ya. Semoga dari pengalaman aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang merintis usaha warung sembako kecil-kecilan maupun untuk teman-teman yang mau membuka usaha warung sembako agar lebih berhati-hati lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan aku, dan mohon maaf juga di sini aku tidak menjelekkan sales apapun, tapi di sini aku tidak suka dengan cara sales menawarkan barang agar barang dia bisa terjual sebanyak-banyaknya dengan cara menipu. Silakan bisa share video aku jika bermanfaat ya teman-teman. Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video aku. Aku akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.